Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. Belajar di musola tak mengurangi semangat Rafael untuk menimba ilmu. Anak berkebutuhan khusus kelas 6 dari SDN Bangunrejo 2 di Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta ini tak punya pilihan karena harus menumpang belajar di SDN Bangunrejo 1. Apalagi ujian nasional tinggal beberapa bulan lagi. Hal yang sama juga dialami 18 teman Rafael lainnya. Sekolah mereka sudah dirobohkan setahun lalu karena sudah tidak layak. Namun pembangunan yang sedianya dimulai pertengahan tahun 2019 mandek. Siswa kelas lainnya bahkan terpaksa masuk pada siang hari. Mereka menunggu siswa SDN Bangunrejo 1 pulang sekolah. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Itu terjadi gagal lelang. Mengapa gagal lelang? Karena di PU dulu di-warming oleh kejaksaan katanya. Daripada bermasalah, kemudian digagalkan saja. Apakah hal itu tidak membuat kalian prihatin? Korupsi menjadi salah satu permasalahan terbesar yang telah melekat sejak dahulu hingga saat ini di Indonesia. Kerugian negara yang dihasilkan melalui korupsi bisa mencapai triliunan rupiah yang memicu turunnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apa kita mau korupsi terus-menerus menghantui negara kita? Mau sampai kapan korupsi menghancurkan Indonesia? Oleh karena itu, mari kita lenyapkan korupsi. Dengan cara 1. Tanamkan budaya anti korupsi sejak dini. 2. Bertindaklah dengan jujur. 3. Jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang seperti KPK jika menemukan kasus korupsi. 4. Dukunglah pemerintah untuk menegakkan hukum mengenai korupsi. Bayangkan jika Indonesia bebas dari korupsi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin naik. Kemakmuran dan keamanan masyarakat pun juga akan terjamin. Tunggu apa lagi? Yuk kita tanamkan budaya anti korupsi mulai dari sekarang. Saudara, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA yang memperberat kasus korupsi di atas atau sama dengan 100 miliar rupiah. Namun pedoman ini tetap membebaskan hakim memutus perkara menimbang dampak kasus dan keuntungan koruptor. Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA nomor 1 tahun 2020 yang mengatur hukuman bagi koruptor. Aturan ini dikeluarkan untuk menghindari perbedaan hukuman yang mencolok antara satu koruptor dan koruptor lainnya. Dengan aturan ini, ke depan koruptor yang terbukti merugikan keuangan negara hingga 100 miliar rupiah atau lebih, bakal dikenai hukuman penjara seumur hidup. Tapi, vonis ini tetap menimbang hakim yang mengadili. Untuk itu, MA pun membuat simulasi. Yakni dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan korupsi tersebut. Bila berdampak luas dan keuntungan terdakwa tinggi. Bila tidak, hukuman atas kesalahan terdakwa masih berkisar 13 hingga 16 tahun penjara.